Salam pemirsa, hari ini kami akan sajikan ulasan dari Dr. Sisi Tian tentang kenapa rapat rahasia Beijing dalam menangkal sanksi Amerika Serikat tidak bisa melakukan apapun. Para pejabat tinggi PKT Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini menggelar rapat terbuka maupun rahasia. Bahkan dalam sehari bisa digelar sampai 4 kali rapat. Topiknya adalah terkait kemerosotan ekonomi dan counter menghadapi sanksi dari Amerika Serikat. Tetapi dari rapat terakhir yang berkaitan dengan bagaimana menangkal kemungkinan sanksi finansial dari Amerika Serikat, berita menyebutkan tidak seorang pun mampu mengajukan usulan penyelesaian serta cara penerapannya. Dengan kata lain, dalam menghadapi sanksi dari Amerika Serikat yang mungkin akan segera tiba, Beijing sama sekali tidak berdaya dan sudah sepenuhnya kehabisan akal. Di saat yang sama, gerbang negara Tiongkok sepertinya secara perlahan sedang ditutup, tidak lagi terbuka bagi dunia barat. Setelah 4 dasawarsa lebih menerapkan reformasi keterbukaan, apakah Beijing akan mengakhirinya begitu saja? Selain menutup gerbang negara, politik tegangan tinggi PKT juga secara bertahap tengah membabat habis perusahaan bisnis, perusahaan swasta, dan perusahaan internet high-tech. Kongres Amerika Serikat telah mengeluarkan Axis Act. Sasarannya adalah poros kejahatan PKT, swasembada yang ditekankan oleh pemimpin PKT Xi Jinping. Seharusnya merupakan tindakan terpaksa, juga merupakan aksi penyelamatan diri dengan memutus anggota badan. Dunia menghadapi Beijing yang telah menempahkan titik kelemahannya. Ketergantungan sangat tinggi Republik Rakyat Tiongkok terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan teknologi barat telah menakdirkan Beijing pada saat menghadapi sanksi, mau tidak mau harus tunduk dan tidak berkutik. Berdasarkan informasi dari Tiongkok, Beijing sedang menerapkan program aliansi Encore. Penguasa meminta pemerintah, BUMN, dan unit usaha semuanya harus menyerahkan komputer yang dimilikinya. Lalu semuanya diganti dengan komputer dan sistem buatan lokal. Alasan yang dikemukakan mereka adalah mencegah kekuatan asing mencuri data milik Tiongkok. Akan tetapi alasan real yang sebenarnya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi Amerika Serikat dalam hal piranti lunak dan piranti keras komputer. Yang disebut program aliansi Encore adalah singkatan dari Aliansi Teknologi dan Industri yang aman serta dapat diandalkan. Wujud awalnya adalah Panitia Kerja Inovasi Penerapan Teknologi dan Informasi yang pertama kali dibentuk pada 2016. Aliansi Encore dipandang sebagai pasar besar berskala triliunan dolar. Menyangkut rantai industri yang sangat besar, Aliansi Encore betul-betul sedang mewujudkan sasaran lokalisasi bersifat independen dan dapat dikontrol. Yang juga berarti sudah waktunya industri informasi Tiongkok mulai tertinggal dari dunia secara menyeluruh. Beberapa rapat mendadak PKT untuk menghadapi sanksi Amerika Serikat ini seharusnya erat kaitannya dengan situasi di Ukraina dan juga di Selat Taiwan. Di tengah tegangnya perang Rusia-Ukraina, sanksi Eropa dan Amerika Serikat terhadap finansial maupun perdagangan Rusia, metode sanksi yang beraneka ragam serta negara, perusahaan, dan bidang usaha yang terlibat dalam sanksi tersebut sangat variatif dan membuat Beijing kebingungan. Ambisi PKT terhadap Taiwan belum mati. Di satu sisi mungkin semakin memperbesar keyakinan dirinya karena melihat baik Eropa maupun Amerika Serikat hanya memasok senjata bagi Ukraina dan sama sekali tidak mengirim satupun prajurit. Karena kemungkinan besar Amerika Serikat pun tidak akan mengirim pasukan ke Selat Taiwan, melainkan hanya membantu dengan memasok senjata pertahanan. Namun begitu Amerika Serikat dan Eropa memberlakukan sanksi terhadap RRT bila menginvasi Taiwan, maka metode dan kekuatan sanksi tersebut akan berdampak teramat besar terhadap perekonomian Tiongkok, yang akan membuat sanksi kepada Rusia saat ini nampak sangat kecil. Dalam hal langkah antipasi dari Beijing dalam menghadapi hal itu, dikabarkan seorang tokoh finansial yang hadir telah mengemukakan 3 kemungkinan. Skema pertama adalah meminta seluruh eksportir agar menukarkan pendapatan devisa asingnya dengan mata uang renminbi agar dapat meningkatkan kepemilikan USD Ansor. Skema ini sama sekali bukan hal baru lagi, karena hingga kini RRT telah mengharuskan segala pendapatan devisa asing dari ekspor diwajibkan untuk ditukarkan menjadi renminbi, sehingga devisa asing dikuasai oleh Bank Sentral RRT atau disebut dengan istilah Ansor Dollar Holdings. Setelah sanksi Amerika Serikat dan Eropa dimulai, perdagangan diputus, aliran masuk devisa asing pun terputus. Penukaran paksa devisa asing yang diberlakukan Beijing pun akan ikut tamat riwayatnya. Skema kedua adalah mengurangi secara drastis kuota penukaran devisa asing warga RRT
yang tadinya adalah sebesar 50.000 US dollar setiap tahun. Tindakan ini juga sebenarnya telah diberlakukan Beijing sebelumnya. Berbagai alasan telah dikemukakan agar rakyat Tiongkok tidak menukarkan US dollar, tidak membiarkan warga Tiongkok membeli asuransi untuk studi ke luar negeri, karena ini akan menguras banyak devisa asing yang dipegang RRT. Semua tindakan pengurusan arus mengalirnya devisa asing cukup berguna, tapi tidak ada gunanya dalam menghadapi sanksi Amerika Serikat, karena berikutnya penulis akan menganalisa semua devisa asing itu bukan berupa uang tunai, melainkan aliran dana elektronik di antara perbankan, perusahaan, kartu kredit, dan lembaga pembayaran di Tiongkok. Begitu sanksi Amerika Serikat dan Eropa dimulai dan penggunaan SWIFT oleh otoritas RRT diputus, maka semua pembayaran devisa asing tersebut akan dibatalkan. Sebenarnya, yang harus dilakukan Beijing bukan hanya tidak mengurangi kuota penukaran devisa asing 50.000 US dollar setiap tahun itu. Justru sebaliknya harus dinaikkan agar kekayaan pribadi rakyat Tiongkok dapat meninggalkan Tiongkok dan tiba di luar negeri. Dengan demikian, ketika sanksi dimulai, setidaknya warga Tiongkok masih memiliki kemampuan menguasai kekayaannya sendiri di luar negeri. Tapi PKT tidak akan melakukan hal itu, karena mereka tidak akan menginginkan warganya menjadi kaya, juga tidak akan membiarkan kekayaan itu terlepas dari kendali mereka. Skema ketiga adalah, ada sejumlah pejabat PKT bertanya, apakah boleh diversifikasi investasi dengan berinvestasi lebih banyak pada aset bermata uang yen Jepang atau euro. Skema ini langsung ditolak oleh perwakilan perbankan dengan menyatakan bahwa cara seperti ini tidak realistis. Memang betul-betul tidak realistis, karena sanksi dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pasti akan bersatu. Ketiganya adalah sistem unimoneter yang telah bersama-sama melalui sistem Bretton Woods. Dolar Amerika Serikat, euro, dan yen Jepang bisa ditukarkan secara bebas. Sanksi dolar Amerika Serikat juga akan disertai dengan sanksi euro dan yen Jepang. Jenis mata uang dalam sistem SWIFT juga akan menutup pintunya bagi RRT. Sanksi SWIFT yang dikeluarkan Barat terhadap Rusia hanya membekukan belanja Rusia sebesar 300 miliar US dollar yang ditempatkan di luar negeri dan membatasi penggunaan SWIFT oleh Rusia. Tapi serangan balasan Putin sangat efektif. 3 hantaman kapaknya mulai dari menuntut harus menggunakan rubel untuk membayar utang luar negeri, memaksa UE membayar pembelian minyak dan gas alam dengan rubel, sampai mengaitkan nilai tukar rubel dengan harga emas, telah secara efektif menahan sanksi Amerika Serikat dan membuat nilai tukar rubel naik ke level sebelum perang, bahkan di atas level sebelum perang. Dengan kata lain, perang finansial Amerika Serikat dan Eropa terhadap Rusia pada dasarnya telah gagal total. Penyebab kegagalan itu juga sangat sederhana, karena Rusia memiliki pasukan energi yang murah serta mudah untuk bisa menekan Eropa jika dibandingkan RRT sama sekali tidak memiliki keunggulan ini dan tidak mempunyai senjata pamungkas seperti ini, juga tidak mempunyai keberanian melakukan sanksi balasan. Karena walaupun Beijing memiliki cadangan devisa 6 kali lipat lebih besar daripada Rusia, tapi 95% cadangan devisa yang mereka miliki tersebut semuanya berada di bawah ancaman sanksi Amerika. Asalkan pembaca meneliti template data cadangan dan likuiditas devisa asing hingga 31 Maret 2022 yang dilansir oleh Administrasi Devisa Asing Negara Bank Sentral RRT, yakni laporan kuartal pertama tahun ini, maka akan dapat dilihat faktanya. Walaupun Beijing memanipulasi hampir semua data ekonominya, namun untuk angka yang satu ini kecil kemungkinannya untuk dimanipulasi, karena menyangkut data yang ada di Dana Moneter Internasional IMF, Bank of International Settlement, dan juga The Fed Amerika Serikat. Pembaca dapat dengan mudah mencocokkannya, check and cross-check, akan dengan mudah ketahuan bila RRT memanipulasinya. Dari template data cadangan dan likuiditas devisa asing dari Beijing itu dapat dilihat, hingga kuartal pertama tahun ini, cadangan aset dan aset devisa asing lainnya yang dimiliki RRT, termasuk cadangan devisa yang dapat dikonversikan dengan devisa asing, cadangan devisa RPF yang dimiliki di IMF, hak penarikan khusus di IMF, emas, dan aset cadangan lainnya seperti produk derivatif keuangan. Cadangan aset dan aset devisa asing lain yang dimiliki pemerintah RRT memiliki nilai pasar sebesar 3.373.159 triliun US dollar. Di antaranya termasuk cadangan devisa yang dapat dikonversikan sebesar
3.187.994 triliun US dollar dan sebesar 3.185.597 triliun US dollar. Di antaranya adalah berupa berbagai jenis surat berharga. Devisa yang dapat dikonversikan di antara cadangan devisa itu, selain surat berharga, ada pula mata uang dan tabungan yang disimpan di berbagai bank sentral negara lain, di BIS dan juga di IMF. Total nilainya adalah 2.397 miliar US dollar. Cadangan devisa RVF milik RRT yang ada di IMF adalah sebesar 10.471 miliar US dollar. Hak penarikan khusus RRT di IMF adalah sebesar 53,16 miliar US dollar. Emas milik RRT termasuk deposit emas dan gold swap senilai 121.663 miliar US dollar. Total bobot emas tersebut adalah 62,64 juta ons atau sekitar 1.537 ton. Administrasi devisa asing negara Bank Sentral RRT mungkin bisa dijadikan semacam kelinci percobaan, mencoba sejumlah produk derivatif keuangan, jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 130 juta US dollar. Dengan kata lain, dari aset devisa yang dimiliki Beijing sebesar 3,37 triliun US dollar tersebut, sebesar 3.188 US dollar, di antaranya adalah devisa asing, dan 3.185 triliun US dollar dari cadangan devisa itu adalah berupa surat berharga berbagai negara barat, termasuk surat utang Amerika Serikat sebesar 1 triliun US dollar. Dengan kata lain, 94,44% cadangan devisa asing yang dimiliki RRT adalah berupa surat berharga, sedangkan uang tunai yang dimiliki hanya 5,56%, atau sekitar 2,40 miliar US dollar saja. Bank Sentral Tiongkok, People Bank of China, dan Bank Devisa Asing Profesional Bank of China mungkin mempunyai sebagian uang tunai devisa asing. Beijing juga menyimpan sebagian besar emasnya, tapi semua surat berharga negara asing yang dimiliki PKT dan semua simpanannya di bank sentral negara lain, simpanannya di BIS, RPF, dan SDR di IMF, simpanan emas di brankas bawah tanah The Feds, semuanya menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat yang dapat dibekukan atau disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Cadangan emas RRT mayoritas akan disimpan di wilayah Tiongkok, tapi pasti ada sebagian emas, mungkin puluhan atau ratusan ton, yang disimpan di brankas bawah tanah The Fed yang berada di New York, karena ini merupakan cara yang paling mudah dan paling aman untuk menggunakan emas melakukan pembayaran kepada negara lain. Tapi begitu sanksi diberlakukan, berarti Bank Sentral RRT tidak akan dapat menggunakan emas di New York dalam melakukan pembayaran, bahkan juga tidak dapat menggunakan emas yang ada di Tiongkok untuk melakukan pembayaran, karena bank sentral negara lain juga tidak akan menerima pembayaran dengan emas dalam jumlah besar, karena ini juga merupakan bagian dari sanksi. Oleh sebab itu, ketika PKT dalam menghadapi sanksi dari Amerika Serikat yang sudah di depan mata, pejabat RRT akan kehilangan akal, tidak berdaya melakukan apapun. Skema untuk membalas sanksi moneter juga tidak memenuhi semua prasyarat yang harus dimiliki, sehingga percuma saja. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.